Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Iman Nurasadi di channel YouTube Iman Nurasadi, membawakan panduan jurnalistik, yaitu kali ini saya membawakan modul 10 tentang tips menulis berita dengan jelas. Seperti biasa, saya akan mengingatkan ada 9 modul yang sudah saya upload ke channel Iman Nurasadi di youtube.com. Silahkan ditonton video tutorial ini sehingga Anda memudahkan Anda untuk memahami modul-modul berikutnya. Modul ke-10 saya tentang tips menulis dengan jelas. Yang pertama, tentu saja tips yang pertama adalah tentang bagaimana kita menyajikan data yang akurat dalam berita tersebut. Keakuratan berita itu terdiri dari fakta, data, dan keterangan, harus ditulis dengan jelas dan tepat. Misalnya nama orang, jabatan, lokasi kejadian, waktu peristiwa itu berlangsung, atau di mana waktu peristiwa itu berlangsung. Cek ulang fakta, data, dan keterangan tersebut sebelum kita menuliskannya dengan melakukan cek ulang. Misalnya kalau ada kejadian tabrakan, kita bisa cek ulang kepada polisi, kepada misalnya korbannya dibawa ke rumah sakit, kita bisa cek di rumah sakit. Tentu saja rumah sakit belum tentu data-data nama dan orang korban itu bisa lebih akurat, tetapi bisa kita cek ulang ke polisi dan sebagainya. Kita juga soal cerita atau kronologisnya, cerita peristiwa tabrakan itu bisa kita tanyakan masyarakat yang menyaksikan atau setidaknya yang mengetahui tentang peristiwa tersebut. Keakuratan data ini akurasi apa yang ada dalam berita itu merupakan modal bagi wartawan yang juga pada akhirnya mendatangkan kepercayaan dari pembaca, dan pada akhirnya juga akan mendatangkan kepercayaan kepada perusahaan media tersebut. Keakuratan data ini juga berkaitan dengan apa yang akhir-akhir ini dulu itu dikenal dengan berita cover both side. Cover both side maksudnya begini. Dalam satu berita tidak hanya memuat cerita atau memuat keterangan dari satu pihak saja, tetapi juga memuat pihak yang lain. Kemudian cover both side ternyata juga dianggap atau dinilai masih kurang dalam hal keakuratan dan sebagainya, dalam hal kurang keseimbangan dalam memuat berita. Karena itu kemudian muncul yang disebut cover all side. Cover all side, semua sisi yang dicantumkan dalam berita ini itu dimintai pendapatnya, kemudian disatukan dalam satu berita sehingga orang bisa melihat atau bisa mendapatkan keterangan sehingga dia bisa mengambil kesimpulan secara objektif. Dalam perkembangannya kadang-kadang masalah cover both side dan cover all side, terutama bagi media online,
ini jarang sekali bisa diterapkan. Yang pertama, bisa jadi si jurnalisnya mendapatkan beban yang cukup besar, sehingga sehari misalnya diharuskan membuat berita sebanyak 5 sampai 6 atau dan sebagainya, sehingga dia tidak memiliki waktu untuk meminta pendapat yang lain. Yang kedua, cover both side dan cover all side itu ya membutuhkan waktu memang. Terus yang keduanya, media online itu kemudian, karena media online itu mengandalkan kecepatan, kadang-kadang hanya di satu pihak saja. Kemudian berita berikutnya di pihak yang lain yang disebutkan dalam berita tersebut, yang berkaitan dengan berita tersebut. Nah, kemudian artinya sebuah berita yang seharusnya utuh itu menjadi terpecah-pecah. Kekurangannya dari metode seperti ini adalah seringkali si pembaca memang membaca yang satu berita misalnya di satu pihak, tetapi dia tidak membaca berita yang lain. Itulah kekurangannya dalam hal media online. Jadi keakuratan, termasuk keakuratan yang saya maksudkan juga akurasi itu antara lain juga mengkonfirmasikan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan berita dalam persoalan dalam berita yang mau kita tulis. Baik, semula saya akan berikan contoh, tapi ini akan panjang. Saya lanjutkan dulu, nanti contohnya bisa dilihat. Tip kedua yaitu jangan paksakan konsep 5W plus 1H dalam satu lead, dalam lead berita. Sebab jika memaksakan konsep 5W plus 1H dalam lead, itu bisa menimbulkan kekacauan dan tidak fokus berita yang akan ditulis. Kita bisa misalnya para wartawan bisa memilih 3 atau 4 unsur dari rumus atau konsep 5W plus 1H dimasukkan dalam berita, dalam lead maksudnya. Unsur lainnya bisa dibuat di neck atau tubuh berita. Baik, untuk ini saya coba beri contoh. Saya ambil misalnya berita tentang petani cengkeh di Lebak yang membakar tanamannya. Baik, saya ini dulu, petani membakar tanaman cengkeh di Kabupaten Lebak. Ini hanya sekedar contoh sebagai wujud protes terhadap pemerintah yang mengizinkan monopoli tata niaga cengkeh yang dilakukan PT Abal. Ini segera contoh kemarin, makanya saya sengaja when-nya itu saya sebut kemarin. Setelah mereka gagal berunding dengan pemerintah untuk menunjukkan sikap penolakan terhadap pengaturan kembali tata niaga cengkeh yang berujung pada monopoli komoditi cengkeh. Lead ini dipaksakan apa, di mana, kapannya kemarin, kemudian when-nya why, kenapanya dia jejalkan menjadi satu, sehingga terjadi ketidakfokusan dalam. Mari kita perbaiki. Baik,
memang lead seperti ini kemudian akan menjadi dipecah-pecah menjadi beberapa paragraf. Baik, misalnya saya coba perbaiki, petani membakar tanaman cengkeh di Kabupaten Lebak kemarin. Membakar tanaman cengkeh di Kabupaten Lebak kemarin. Titik. Tindakan itu sebagai protes monopoli perdagangan cengkeh oleh PT Abal yang ditetapkan pemerintah. Nah, silahkan dibandingkan antara lead di atas. Baik, selanjutnya misalnya sebelumnya petani berunding dengan pemerintah soal penetapan pembeli tunggal cengkeh di seluruh Indonesia. Kebijakan itu dinilai merugikan petani karena praktik monopoli. Praktik ini akan menimbulkan penetapan harga sepihak oleh PT Abal sebagai pembeli tunggal cengkeh. Nah, Anda bisa lihat satu lead yang dijejalkan di atas untuk menjawab 5W+1H. Kemudian saya coba perbaiki seperti ini. Tentunya Anda akan bisa lebih baik lagi dari contoh seperti ini. Baik, untuk sementara kita lanjutkan. Baik. Tip berikutnya adalah gunakan kalimat pendek. Penggunaan kalimat panjang bisa menimbulkan keletihan pembaca. Kalimat panjang yang beranak cucu juga bisa membuat pembaca kebingungan. Sebab kalimat panjang itu menyebabkan bias atau tidak fokusnya informasi yang disampaikan oleh wartawan. Gunakan kalimat pendek dan aktif. Kalimat aktif dalam konteks ini adalah menerapkan kata kerja aktif dibandingkan pasif. Kalimat aktif umumnya ditandai dengan kata kerja yang menggunakan awalan me, sedangkan kalimat pasif ditandai awalan di, biasanya begitu. Kalimat pendek dan aktif dikenal sebagai kalimat efektif. Baik, kembali ke contoh tadi. Anda bisa lihat satu lead yang begitu panjang seperti ini. Kemudian saya coba leadnya diperpendek sehingga orang menjadi lebih mudah membaca. Kemudian menggunakan kalimat aktif seperti ini
awal membakar, misalnya seperti ini. Ini kalimatnya cukup pendek. Jadi petani membakar tanaman cengkeh di Kabupaten Lebak kemarin, titik. Tindakan itu sebagai protes monopoli perdagangan cengkeh oleh PT Abal-Abal yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini sudah dibandingkan misalnya petani membakar ini, kemudian begitu panjang, beranak pinak. Baik, saya lanjutkan. Ini contohnya. Saya pikir baik, kita lanjutkan. Contoh sudah atau akan saya tuliskan contoh lain misalnya. Baik, misalnya truk pengangkut pelajar SMKN terguling di Mengger, Kabupaten Lebak, katakanlah hari ini hanya sekedarnya aja, sekedar contoh, bukan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini kalimat cukup pendek, walaupun tidak menggunakan ini tapi cukup aktif. Terguling memang bisa dijadi ini kesannya memang pasif, tapi yang peristiwanya agak susah kita menggunakan itu. Baik, truk pengangkut pelajar SMKN terguling di Tanjakan Menggar, Kabupaten Lebak. Artinya bahwa kita inilah kalimat pendek dan terkesan aktif, sehingga memudahkan pembaca untuk langsung memahami, tidak mengkerutkan dahinya untuk mengerti apa yang dimaksudkan tulisan wartawan tersebut. Baik, saya lanjutkan. Pilih kata dan diksi yang tepat. Baik. Pilih kata yang tepat dan selaras, pilih kata selaras diksinya untuk mengungkapkan gagasan. Ketepatan kata dan diksi tentunya diharapkan memunculkan efek efek yang bagus buat pembaca. Artinya tepat, dia bisa menangkap apa yang dimaksudkan dan apa yang dimaksudkan oleh si wartawan, kemudian bisa langsung tergambar dalam benaknya. Nah, ketepatan pemilihan kata dan diksi itu tergantung kemampuan penggunaan bahasa dari si wartawan, kemudian mengetahui, memahami, dan menguasai kata atau vocabulary kalau dalam bahasa Inggris, atau kosakata dalam bahasa Indonesia, kemudian diksi
apa sesungguhnya diksi itu? Saya coba di Wikipedia Indonesia tentang diksi Anda bisa baca. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya, mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Anda bisa baca itu. Kemudian ketepatan pilihan kata tersebut, misalnya mengkomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menghasilkan penafsiran dan pemaknaan yang tepat, tidak ambigu atau tidak bias atau tidak multi tafsir atau ya tafsir yang bermacam-macam, dan tidak menyebabkan salah paham. Ketiga, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai harapan penulis atau pembicara. Menghasilkan, keempatnya tentu menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Anda juga bisa mengetahui di ini tentang pembuatan karya, ini bicara karya sastra. Nah, macam-macam diksi ini Anda bisa pelajari atau Anda bisa lihat di Wikipedia, apa itu diksi sinonim, antonim, polisemi, homograf, homofon, banyak sekali, homonim, hiponim, hipernim, dan sebagainya. Tentu akan banyak sekali. Ketepatan itu lah yang kemudian bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan tulisan kita. Baik, saya coba beri contoh tentang, saya hapus dulu karena ini sudah dicontohkan sebelumnya. Baik, saya contohkan gini. Peserta gerak jalan yang dari Komisi Pemilihan Umum dalam kurung KPU Kota Tangerang membludak Baik, saya sengaja beri bold agak tebal. Perhatikan kata membludak. Di sini saya bacakan: peserta gerak jalan dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tangerang membludak. Gerak jalan itu berlangsung di Taman Square Kota Tangerang Sabtu Sabtu 11 April 2020. Baik, perhatikan kata membludak. Dalam saya
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu membludak dari kata dasar beludak. Ular berbisa yang dapat mengembung luhur leher ular sendok. Coba saya cari kata beludak. Oh ya, maaf, bukan yang itu. Jadi kata dasarnya adalah beludak. Menjadi banyak dan melimpah keluar karena mendidih, tentang air misalnya, dan sebagainya. Seperti yang direbus, kemudian menjadi banyak dengan cepat dan dalam waktu yang singkat. Itu membludak. Jadi saya menggunakan kata membludak itu untuk menggambarkan. Saya memilih diksi ini, kata dan diksi ini, bludak, itu untuk menggambarkan bagaimana peserta gerak jalan ini begitu banyak sehingga tidak mencukupi tempat startnya, tempat dimulainya, tempat Taman Square Kota Tangerang, atau yang tadinya misalnya si panitia mentargetkan 100-200 orang, ternyata yang hadir atau yang ikut peserta gerak jalan bisa mencapai 1.200 dan pada saat itu hadir. Nah, saya ingin menggambarkan kondisi itu dengan diksi membludak. Ini yang dimaksudkan, pilih kata atau diksi yang tepat untuk menggambarkan situasi yang dimaksudkan untuk pembaca. Nah, si pembaca itu kemudian ketika membaca ini, dia sudah membayangkan betapa banyaknya peserta itu, sehingga terbayang betapa padat, banyak orang dan kerumunan dan sebagainya. Itulah kata membludak ini, diksi yang saya pakai untuk mewakili, memaknai kondisi penuhnya orang-orang yang tidak disangka-sangka. Baik, saya kembali ke slide. Baik, hindari istilah asing. Jurnalis memang bagi wartawan atau jurnalis terkadang atau acap kali menghadapi dilema, terutama ketika dia memberitakan atau akan menyampaikan informasi bidang yang banyak sekali istilah-istilah teknis yang di Indonesia belum memiliki kata yang sepadan untuk mewakili kata tersebut, yaitu kata-kata asing yang sulit, yaitu tadi saya bilang. Namun prinsipnya hindari kata asing agar pembaca tidak bingung atau berpikir untuk menerjemahkan kata asing tersebut. Maksud saya, jangan sampai si pembaca lalu mengerutkan dahinya, apa sih ini, apa yang dimaksudkan dengan kata ini, gitu. Ada gejala si wartawan itu kadang-kadang ingin memperlihatkan atau memamerkan kemampuannya dalam menguasai persoalan itu. Dia nyaris lupa bahwa tulisannya itu buat pembaca secara umum, bukan dikhususkan untuk pembaca yang memang di kalangan yang dia tentang bidangnya. Misalnya konstruksi, ekonomi, dan kesehatan itu sangat banyak sekali istilah-istilah yang kadang-kadang kita kesulitan untuk menerjemahkannya atau berita itu.
Tetapi itu tadi saya ingatkan lagi bahwa banyak sekali wartawan yang kemudian ingin memamerkan bahwa dia menguasai bidang itu. Sikap ini harus segera dihindari karena harus selalu diingat bahwa wartawan menulis bukan untuk memamerkan penguasaannya terhadap bidang yang dia tulis. Wartawan menulis tetapi untuk memudahkan pembaca mengerti persoalan yang dia sajikan, bukan kemudian dia kesulitan untuk memahami hal tersebut. Baik, saya kembali, saya beri contoh. Baik, saya hapus dulu. Baik, saya akan tulis seperti ini. Presiden Direktur PT Bank OCB NISP TBK Parwati Surjaudaja memandang penyaluran kredit korporasi di sektor komoditas saat ini masih beresiko. Ini terkait dengan volatilitas harga komoditas. Baik. Baik, ada dua istilah yaitu penyaluran kredit korporasi. Memang saya coba kembali dulu ke bahasa Indonesia. Kata korporasi memang seingat saya sudah di Indonesiakan. Nah, korporasi menurut bahasa Indonesia itu badan usaha yang sah, badan hukum, perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Baik, saya coba apakah ini sudah masuk dalam kecenderungan mudah berubah menjadi gas atau uap, suatu cairan. Jadi contoh ini ada dua, yaitu pertama kredit korporasi dan yang ketiga volatilitas. Walaupun kedua bahasa ini sudah masuk bahasa Indonesia, wartawan harus mengingat bahwa kata ini belum tentu diketahui oleh pembaca secara umum. Bisa saja misalnya kredit kita bisa ganti dengan kredit korporasi bisa kita ganti dengan pinjaman atau pinjaman korporasi, pinjaman perusahaan, atau kalau kredit saya pikir memang sudah banyak, tapi bisa misalnya kredit perusahaan. Dan volatilitas itu dasar ininya menurut bahasa Indonesia itu kecenderungan untuk terus berubah menjadi gas atau uap dari suatu cairan. Secara diksi, bagi yang paham, diksi ini mungkin akan tepat. Bagi pembaca yang sering
berkutat di soal kredit, di soal komoditas, harga dan sebagainya, itu mungkin langsung dia paham apa yang dimaksudkan. Diksi ini mungkin tepat. Tetapi bagi sebagian besar pembaca tentu dia akan mengkerut apa sih volatilitas itu. Jadi sebab cenderung berubah-berubah. Saya coba untuk perbaikannya. Tentu belum tentu teman-teman para jurnalis sepakat dengan ini, dengan hasil perbaikan saya, tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa hindari istilah-istilah yang membuat pembaca mengerutkan keningnya untuk memahami diksi atau memahami kata yang dipilih, yang disajikan oleh wartawan. Misalnya saya persingkat PT Bank OCB NI. Oh, ini kayaknya bukan NSB ya. Kayaknya NSP yang saya tahu. SP menilai masih beresiko menyalurkan kredit ke perusahaan, kredit untuk perusahaan. Memang agak panjang ya, tetapi ini memudahkan pembaca di sektor komoditas. Ini terkait gejolak harga komoditas yang tidak menentu. Nah, saya sudah coba perbaiki. Tentu pembaca sebentar, saya coba juga saya cek di ini, di mana di ini. Nah, itu gerakan bergejolak, gejolak itu sebagai ini peningkatan intensitas, turun naik dan sebagainya. Ini kata-kata ini, diksi ini saya pilih. Saya kembali ke contoh. Gejolak ini saya pilih daripada volatilitas, karena istilah volatilitas itu meskipun sudah ada dalam Kamus Bahasa Indonesia, ini masih kurang umum. Artinya si pembaca, sebagian besar pembaca bisa jadi agak mengkerutkan. Yang kedua tentang diksi kata korporasi. Korporasi meskipun sudah ada dalam ini, seperti tadi, mungkin sebagian pembaca masih tetap mengkerut apa yang dimaksudkan. Sehingga saya coba perbaiki, misalnya PT Bank OCB NISP menilai masih berisiko menyalurkan kredit untuk perusahaan di sektor komoditas. Ini terkait gejolak harga komoditas yang tidak menentu. Artinya dengan dua kalimat ini saya bisa menjelaskan, bisa tidak membuat mengkerut. Misalnya selanjutnya demikian dikemukakan Parawati oh ya, ini Parawati Surjaudaza, Presiden Direktur PT Bank OCB NSP Tbk dalam jumpa pers di Jakarta Tower, Jakarta, Sabtu. Ini misal aja 11 Maret. Nah,
Artinya pembaca langsung pertama bisa memahami begitu baca bahwa PT Bank OCBC, oh ya, dia masih menilai untuk menyalurkan kredit untuk perusahaan di bidang komoditas itu masih beresiko. Bisa jadi berikutnya kita kemukakan tentang data-data kecilnya kredit yang diselenggarakan oleh yang disalurkan oleh Bank NSIP ini ke perusahaan yang bergerak di bidang komoditas pertanian, lain-lain dan sebagainya, terutama komoditas pertanian tentunya. Baik, saya kembali ke slide berikutnya adalah hindari kutipan dalam lead. Penggunaan kutipan dalam lead memang bisa menimbulkan kesan tidak baik buat pembaca ya, dari pembaca. Itu pembaca biasanya begitu baca langsung ingin mengetahui apa sih gitu informasi yang disampaikan, bukan omongan pejabat yang apalagi pejabat yang tidak berkompeten atau pejabat yang selama ini diragukan kredibilitasnya dan sebagainya. Pengecualian kutipan ini, lead kutipan ini, itu jika pernyataan pejabat atau narasumber punya kredibilitas tinggi dan untuk menggambarkan apa yang akan disampaikan oleh wartawan. Jadi jika dia mengutip itu kemudian ditaruh di lead, itu sudah merupakan itulah yang akan nanti kira-kira itulah ringkasan beritanya atau berita yang akan ditulis oleh si wartawan. Misal, baik, saya memberikan contoh. Saya hapus dulu seperti biasa. Baik. Ini saya asal saja namanya. Mohon maaf, ini bukan yang sebenarnya. Saya hanya memberikan contoh saja. Baik, lead seperti ini tentu saja
pembaca baik, saya coba. Ini sekedar contoh. Baik, ini kira-kira ini kutipan. Seandainya ini berita itu hanya sampai sini, tentu si pembaca tidak mengetahui apa sih tentang kenaikan pajak pertambahan nilai itu apa, sehingga ini kurang baik menurut saya. Baik, saya coba perbaiki. Misalnya begini, Menteri Nah, ini perbaikannya. Menteri ini perbaikannya. Baik, jadi seperti itu. Saya kembali ke slide. Terima kasih. Demikian video tutorial modul 10 tips menulis berita dengan jelas. Nantikan video tutorial berikutnya dari channel YouTube Imanur Rosadi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.